kali ini, khususnya di 2025 ini, yang telah menghapus, meniadakan bantuannya kepada masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Pemerintah sekarang sepertinya lebih memilih tontonan daripada tuntunan. Terlepas daripada itu, siapapun, termasuk pemerintah yang tidak suka kepada pesantren, saya hanya sekedar mengingatkan, pesantren jika dilihat secara sejarah adalah lembaga pendidikan yang lebih dulu ada di muka Nusantara ini daripada sekolah-sekolah formal. Memberikan bantuan kepada pesantren adalah sebuah penghargaan dari lembaga, dari konstitusi negara terhadap pendidikan yang lebih dulu ada di Nusantara ini. Ini adalah contoh pemimpin yang gagal paham. Wakil rakyat dari fraksi PKB atau dari partai PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini di Provinsi Jawa Barat lagi ramai dengan keputusan, dengan kebijakan yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam pidatonya. Tetapi sangat disayangkan ketika ada seorang wakil rakyat yang gagal paham, tidak mencerna secara bijak tentang apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat ini. Apakah anggota DPRD ini dia punya dendam pribadi dengan Bapak Gubernur? Kita pun tidak tahu. Tetapi narasi yang dibangun oleh wakil rakyat ini jelas hanya mau menimbulkan kegaduhan, membuat sebuah statement yang menurut saya jauh dari apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi menyampaikan tentang dana hibah, tentang bantuan ke pesantren supaya adil dan merata, tetapi yang ditanggapi oleh wakil rakyat ini bahwa apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah untuk meniadakan. Saya tidak mengerti kenapa manusia seperti ini bisa menjadi wakil rakyat. Dan saya tidak mengerti kenapa masyarakat di Jawa Barat bisa memilih sosok wakil rakyat yang seperti ini. Yang bisanya cuma untuk memprovokasi, membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Sehingga tidak heran bila pada akhirnya sosok wakil rakyat yang satu ini dikecam oleh netizen, entah itu dari masyarakat Jawa Barat maupun non-Jawa Barat. Pemirsa, berikut ini Kang Deddy Mulyadi akhirnya harus angkat bicara terkait dengan tanggapan yang tongong, tanggapan yang tidak masuk akal, tanggapan yang hanya mau memprovokasi ini. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini, dan juga kita akan menyaksikan bagaimana komentar netizen kepada sosok wakil rakyat yang sedang mengadu domba antara masyarakat Jawa Barat dengan Bapak Gubernur Jawa Barat ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Saya menggambarkan kondisi Jawa Barat kali ini, khususnya di 2025 ini, yang telah menghapus, meniadakan bantuannya. Sekali lagi, menghapus bantuannya kepada masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Pemerintah sekarang sepertinya lebih memilih tontonan daripada tuntunan. Tata kelolanya bagaimana? Satu, agar hibah ini tidak jatuh pada pesantren yang itu-itu juga. Yang kedua, tidak jatuh hanya pada yayasan yang memiliki akses politik saja. Kita akan mulai fokus membangunkan madrasah-madrasah, sanawiyah-sanawiyah, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang di bawah Kemenak. Itu pertimbangannya nanti pertimbangan teknis dan pertimbangan kebutuhan.
bukan pertimbangan politis. Anda kalau dibuka itu malah jadi rame malah. Ada yayasan yang terimanya 2 miliar, 5 miliar, 25 miliar. Ada yang satu lembaga terimanya sudah mencapai angka 50 miliar. Menurut Anda adil nggak? Banyak juga yang menerima bantuan yayasannya bodong. Ini adalah bagian audit kita. Karena ini untuk yayasan-yayasan pendidikan agama, maka prosesnya pun harus beragama. Yang telah menghapus, meniadakan bantuannya. Siapa si ustadz, si paling santri, si paling masjid. Dana itu bukan ditiadakan, tapi ditahan. Kang Deddy akan memberikannya dalam bentuk bangunan. Kenapa demikian? Karena terlalu banyak oknum ustadz proposal, oknum kiai proposal, nggak di mana-mana. Di Indonesia ini banyak ngejamur. Kamu santri main nyebarin hoax, mentiadakan. Nggak jelas. Mobil kau itu mewah, banyak, ngerti nggak sebabnya? Karena banyak pesantrennya nggak maju, bangunannya nggak ada, tapi mobil si oknum kiai proposalnya mewah-mewah. Tuh, faktanya banyak. Main nyebarin hoax, mentiadakan, memframing seolah-olah anti-Islam. Brot. Nggak, saya mau tanya, kamunya ustadz proposal nggak itu? Mobilnya mewah, ngomongnya dana hibah, prak. Garut tuh sampai 500 miliar Pak, bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak, bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah Nawiyah narugruk, dicaci maki, dibenci, terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar Pak. Mau saya sebutin? 50 Pak. Ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh, beret tuh Ustaz Bladi tuh bangunkan madrasahnya 500 juta, 500 juta. Seneng ya sekarang? Ini saya bukain Pak. Lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya nggak mau nanti ada penerima hibah diperiksa. Kiainya dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar. Jelas ya apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Komentar yang disampaikan oleh seorang wakil rakyat membuktikan kepada kita bahwa wakil rakyat ini pola pikirnya sudah tidak waras. Mungkin selama ini dia merasa nyaman dengan apa yang dia lakukan. Ketika hadirnya seorang Deddy Mulyadi yang lebih berpihak kepada rakyat, yang telah melihat bantuan-bantuan dana hibah yang diterima oleh yayasan, dan yang lebih sadisnya lagi ketika ada yayasan-yayasan bodong. Saya pikir sangat tepat apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Sebagai manusia yang punya hati nurani kepada rakyatnya, Deddy Mulyadi pastinya akan lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan agar bantuan dana hibah itu bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Jawa Barat. Saya pikir hal-hal yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi tentu beralasan. Tentu ada rekam jejak yang buruk sebelumnya. Ketika bantuan dana hibah itu diperuntukkan kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan yang lebih sadisnya ketika ada yayasan-yayasan bodong, ada pesantren-pesantren bodong, ada proposal-proposal bodong yang disampaikan atau dikirimkan oleh oknum-oknum ustadz yang tidak bertanggung jawab. Tidak heran bila pada akhirnya netizen berkomentar, ustadznya yang mobil mewah, ustadznya punya rumah mewah, tetapi yayasannya amburadul. Sehingga saya tidak mengerti wakil rakyat dari partai PKB ini ngeyel.
Ini membuktikan bahwa narasi yang dibangun oleh wakil rakyat ini sedang mengadu domba. Dan dia sendiri sedang mencari panggung. Seolah-olah dia berpihak kepada rakyat. Seorang pemimpin yang seharusnya menjadi tuntunan, tetapi pada akhirnya mengadu domba, apakah itu pantas? Masyarakat Jawa Barat pastinya akan tertawa ketika melihat ada seorang wakil rakyat yang sedang menyebar narasi hoax. Kalau memang Anda seorang wakil rakyat, Anda tahu diri bahwa Anda itu dibayar oleh rakyat, semestinya segala kebijakan, segala gebrakan, segala keputusan yang berpihak kepada masyarakat, yang berpihak kepada rakyat untuk membangun Jawa Barat menjadi lebih baik, Anda semestinya harus sudut. Anda semestinya harus dukung. Anda semestinya memberikan komentar-komentar yang positif untuk mendukung program-program pemerintah itu. Tetapi dari komentar Anda, sudah sangat jelas bahwa Anda sedang menggiring opini untuk mengadu domba masyarakat Jawa Barat dengan pemimpinnya. Jangan sampai ketika diaudit tentang dana hibah ini, Anda adalah salah satu oknumnya yang menikmati dana hibah selama ini. Sehingga Anda berkuar-kuar dalam upaya untuk pembelaan diri. Kepada masyarakat Jawa Barat, kalian harus cerdas, harus kritis, harus bisa melihat segala keputusan, segala kebijakan yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Jangan sampai kalian terjebak dalam narasi-narasi yang dibangun oleh segelintir orang yang tidak suka dengan hadirnya Kang Deddy Mulyadi untuk membangun Jawa Barat ini. Seringkali saya katakan bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah pribadi yang istimewa, pribadi yang siap untuk membangun Jawa Barat. Hal itu sudah dibuktikan dengan berbagai macam gebrakan, dengan berbagai macam keputusan yang selalu saja berpihak kepada rakyat Jawa Barat. Ketika ada komentar dari seorang wakil rakyat yang sedang membangun narasi untuk memprovokasi rakyatnya, saya pikir patut dipertimbangkan tentang kemampuan, tentang elektabilitas dari wakil rakyat tersebut. Jangan sampai dianya sedang mencari panggung, dianya sedang mencari popularitas, tetapi lupa bahwa dianya sendiri dibayar oleh rakyat. Pemirsa, mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain yang ditujukan kepada wakil rakyat yang sedang mengadu domba antara rakyat Jawa Barat dengan Kang Deddy Mulyadi ini. Mari kita simak bersama-sama. Terbukti kan sekarang, kenapa kok kemarin ada yang teriak-teriak masalah dana hibah yang biasanya dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan ternyata ya, uang tersebut kalau lu gak punya akses pada partai politik tertentu, lu gak akan dapet, sampai pala lu botak gak akan dapet, apalagi cuman ngajuin proposal kayak gitu, gak akan dapet. Karena apa? Karena lu gak punya akses. Makanya sekarang regulasinya lagi dibenerin ya, supaya rata itu duit. Jangan sampai cuman satu yayasan sampai miliaran ke sana. Sedangkan madrasah, masjid, yayasan itu banyak. Dan gue kaget banget itu ya, ternyata juga ada yang masuk ke yayasan bodong, gak jelas itu apa kegiatannya, itu apa gitu. Buset. Udah lu punya gaji di negara, lu masih main-main duit hibah dari pemerintah provinsi yang harusnya disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Lu sebenarnya siapa? Hah? Buset, pantes kemarin ada yang teriak-teriak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak Gubernur, sekarang saya sedang turun ke bawah. Ternyata masih banyak dari masyarakat kita yang menghendaki adanya bantuan untuk masjid. Jadi mohon kiranya bantuan hibah untuk masjid dibuka kembali. Iya. Dengan ataupun apapun syaratnya. Yang jelas bahwasanya masyarakat kita memang betul-betul memiliki keinginan untuk proaktif terhadap pembangunan Jawa Barat, termasuk juga di sektor bidang agama. Ini salah satu bukti. Oke, jadi saya berharap betul bahwasanya Provinsi Jawa Barat untuk ke depan nih lebih baik lagi dibandingkan dengan periode kemarin. Namun ada beberapa hal yang mesti dipertimbangkan untuk jadikan prioritas. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan itu menjadi kunci, Pak. Keaktifan masyarakat dalam hal pembangunan itu akan menentukan arah kemajuan dari daerah kita, karena mereka akan memiliki rasa yang lebih memilikinya untuk daerahnya sendiri. Jadi saya berharap betul bahwasanya yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung ini mendapatkan prioritas dari pemerintah provinsi, termasuk juga kaitan dengan infrastruktur yang kewenangannya ada di kabupaten kota dan juga desa, apalagi daerah perbatasan di Jawa Barat dan Jawa Tengah, karena ini merupakan daerah etalase. Oke, Kali ini khususnya di 2025 ini yang telah menghapus, meniadakan bantuannya kepada masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim, dan apapun itu yang berhubungan dengan keagamaan, khususnya agama Islam. Pemerintah sekarang sepertinya lebih memilih tontonan daripada tuntunan. Terlepas daripada itu, siapapun, termasuk pemerintah yang tidak suka kepada pesantren, saya hanya sekedar mengingatkan, pesantren jika dilihat secara sejarah adalah lembaga pendidikan yang lebih dulu ada di muka Nusantara ini daripada sekolah-sekolah formal. Yang sedang ramai katanya Kang Deddy Mulyadi menghapus dana hibah untuk pesantren. Bahkan ada yang menarasikan Jabar istimewa tanpa pondok pesantren. Ada pula yang menyebut bahwa infrastruktur lebih penting ketimbang pondok pesantren. Padahal bukan begitu maksud Kang Deddy Mulyadi. KDM bukan menghapus dana hibah untuk pesantren, melainkan menahan dan mengaudit nama-nama yayasan yang selama ini mendapatkan dana hibah dari Provinsi Jawa Barat karena diduga tidak tepat sasaran. Lebih jelas tonton saja video penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi. Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Pertama, yang menerima itu juga, Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadz di Lemur anu teu boga akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teu kabagean, Pak. Sampai Pak saya bukain, Pak. Bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada dan dibutuhkan di wilayahnya. Pemprov siap membangun, Pak. Sudah kita bangun aja nanti. Saya ngumpulin dana dari mana-mana, dari BJB, dari mana-mana, kumpulin semua, ayo kita bangunin. Gak ada lagi pemilihan sekolah pemerintah daerah, sekolah Kemenag, gak ada. Semua rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat sekolah di situ. Para sahabat, mungkin kita kemarin dengar ya, beredar ada sebuah unggahan yang memuat seorang anggota DPRD Jawa Barat marah-marah. Deddy Mulyadi ini bukan tidak mengucurkan dana tapi memboikot katanya. Nah, masalahnya apa? Masalahnya Deddy Mulyadi tidak mengucurkan dana ke pesantren katanya begitu. Saya nggak tahu kepastiannya. Tapi para sahabat begini, harusnya sebagai tokoh agama atau sebagai anggota dewan tuh lebih bijak santun dalam
komunikasi ya. Kita tahulah bagaimana dana yang dikirim ke pesantren atau ke lembaga-lembaga juga biasanya turun ke bawah orangnya ya itu aja di lingkaran yang dekat dengan mereka gitu. Ini yang belum menjadi catatan gitu ya. Karena sebetulnya pesantren itu banyak dan banyak pesantren yang tidak mendapat kebagian. Justru yang kebagian itu biasanya yang punya mobil mewah, yang pesantrennya elit gitu ya. Dan guru-gurunya yang punya pesantren itu ya susah-susah hidupnya gitu. Jadi menurut saya ini harus jadi bahan perhatian gitu ya. Jadi nggak usah bicara bahwa itu adalah di boykot ya. Ya tidak cukup bahwa dana ke pesantren tidak turun, begitu saja sudah cukup itu. Dan harusnya kita menjadi maklum ya, karena mendirikan pesantren atau punya pesantren itu bukan untuk tujuan mencari dana kan itu, tapi mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Pemda provinsi sekarang fokusnya ke fasilitas umum karena memang sedang ada efisiensi ya. Saya pikir yang dirugikan bukan hanya anggota dewan, saya, semua kita rakyat juga dirugikan dengan adanya efisiensi ini. Tapi tanpa kesabaran, tanpa kelapang dadaan, ini akan repot. Ya, sebentar-bentar mengancam, meneror gitu kan, itu nggak bagus menurut saya. Apalagi yang membuat pernyataan itu berkopiah ya, seolah dia seorang yang inilah. Ini hati-hatilah. Ini rakyat Jawa Barat ini sekarang sedang menonton kalian para politisi ini. Para sahabat tentu juga mungkin seperti orang yang menekan pemerintah atau yang memberi pujian juga, ya jangan berharaplah pemerintah. Deddy Mulyadi pernah ngomong itu di mana waktu itu di Purwakarta ya. Ya jangan mentang-mentang teman terus berharap dari jabatan saya jadi gubernur dan lain sebagainya gitu kan. Itu harus disadari oleh kita semua. Jangan berharap misalnya saya juga di sini sering mendukung dan menjelaskan mengapa Kang Deddy melakukan itu juga mendapat kucuran dana dari dia. Jangan juga berharap seperti itu. Yang kita harapkan bahwa Jawa Barat menjadi lebih baik ya. Itu saja sih. Dan saya tertarik dengan pernyataannya Pak Habibur Rahman katanya. Tindakan-tindakan yang extraordinary itu ya didukung gitu. Luar biasa itu Partai Gerindra ya. Ayo kita sama-sama membangun Indonesia, membangun Jawa Barat lebih berkemajuan agar Jawa Barat tidak seperti biasa, harus luar biasa sekarang ini walaupun dalam keadaan kesulitan ekonomi. Jadi Pak sahabat, kita harus sama-sama berlapang dada bahwa memang kondisi bukan hanya negara Indonesia tetapi juga dunia ya sedang terjadi ketidakbaikan dalam hal ekonomi. Juga menurut saya ini perlu menjadi perhatian kita semua, baik yang pro ataupun anti ya. Memang kesulitan ekonomi sekarang ini dialami oleh semua orang. Oleh karena itu kita bersabar, semoga Allah memberikan kemudahan, baik itu kemudahan buat pemerintah untuk menjalankan tugas dan kewajibannya, serta juga kita sebagai rakyat. Itu saja mungkin dari saya. Semoga kita diberi kekuatan dan ketabahan dalam menjalani tugas sebagai manusia atau sebagai khalifah di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan bantuan dana hibah di Provinsi Jawa Barat yang saat ini lagi ramai diperbincangkan oleh masyarakat Jawa Barat maupun non-Jawa Barat. Catatan dari konten ini, dari video-video yang saya persembahkan ke hadapan pemirsa, bahwa wakil rakyat yang mengadu domba antara masyarakat Jawa Barat dengan Kang Deddy Mulyadi, mungkin ini bisa menjadi perhatian serius dari masyarakat Jawa Barat. Coba perhatikan baik-baik, bila perlu pelajari sosok wakil rakyat yang sedang mengadu domba ini, yang datang dari partai PKB. Soalnya wakil rakyat yang satu ini sedang menggiring opini, menggiring pemahaman masyarakat, atau secara tidak langsung beliau sudah mengadu domba antara masyarakat
dengan Kang Deddy Mulyadi, antara pesantren-pesantren dengan Kang Deddy Mulyadi dan lain sebagainya. Dalam komentar yang disampaikan oleh netizen tadi, kita melihat bahwa netizen jauh lebih bijak, netizen jauh lebih cerdas, masyarakat jauh lebih kritis dengan pernyataan Kang Deddy Mulyadi bila dibandingkan dengan statement yang dilontarkan oleh wakil rakyat itu. Perlu kita sadari bersama-sama bahwa sosok Deddy Mulyadi hari ini menjadi pribadi yang terpopuler, pemimpin yang ramai didiskusikan, pemimpin yang ramai dibicarakan oleh masyarakat Indonesia karena gebrakan-gebrakannya yang selalu berpihak kepada rakyat, khususnya kepada masyarakat Jawa Barat. Sehingga tidak heran bila pada akhirnya ada narasi-narasi yang mengidamkan, yang merindukan bahwa sosok Kang Deddy Mulyadi ini bisa dimutasikan ke daerah mereka. Apakah masyarakat Jawa Barat mau? Bila pada akhirnya suara-suara dari masyarakat yang non-Jawa Barat akhirnya terjawab? Tentunya tidak. Masyarakat Jawa Barat saya sangat yakin dan percaya, sangat merindukan sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi, yang selalu saja membuat gagasan-gagasan baru, yang selalu saja membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyatnya. Sehingga ketika kita mendengar ada statement atau narasi yang dibangun oleh seorang wakil rakyat, yang dalam tujuan utamanya untuk membuat kegaduhan di antara seorang pemimpin dengan masyarakatnya, saya pikir ini adalah persaingan yang tidak fair. Ayo dong, tunjukkan kualitasmu sebagai seorang wakil rakyat. Tunjukkan kemampuanmu sebagai wakil rakyat. Tunjukkan keberpihakanmu sebagai wakil rakyat. Sesungguhnya bahwa segala kebijakan dan segala keputusan yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi yang berpihak kepada rakyat, dengan tujuan utamanya untuk menciptakan keadilan sosial, keadilan yang seadil-adilnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat, Anda sendiri pun seharusnya mendukung. Bukan alam membangun narasi baru yang dalam tanda kutip adalah berita hoax untuk mengadu domba masyarakat Jawa Barat dengan Kang Deddy Mulyadi ini. Saya berharap bahwa masyarakat Jawa Barat bisa menyimak secara utuh tentang pernyataan disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jangan sampai kalian terjebak dengan oknum-oknum yang sedang mengadu domba, yang sedang mencari popularitas, dan yang sedang berusaha untuk naik panggung dengan cara yang tidak sehat. Pemirsa, semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa berguna buat kita semua, dan terlebih khusus buat masyarakat Jawa Barat. Ayo dong, berpikir kritis, cerdas, dan jangan mudah terprovokasi dengan narasi-narasi yang dibangun oleh oknum-oknum tertentu demi kepentingan pribadi mereka sendiri. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.